Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan saudara semuanya di rumah Tuhan. Untuk kita mendengar akan firman Tuhan, untuk kita belajar akan firman Tuhan. Saya ingin memulai dengan sebuah kalimat cukup populer yang sering kita dengar. Ada orang mengatakan, jangan pernah jadi jago kandang. Apa artinya? Bahwa ungkapan ini menunjukkan ada orang-orang tertentu yang hebat kalau di rumah sendiri. Ada orang-orang tertentu kalau hebat itu di kandangnya. Ada pemain yang hebat itu kalau dia main di kandangnya sendiri. Misalnya tim Indonesia melawan tim tetangga. Kadangkala kalau bertandingnya itu di tempat sendiri, tampak permainannya sedemikian bagus, tampak permainannya sangat menonjol, tampak begitu hebat. Tetapi ketika tandingnya tandang di kandang lawan, ternyata jauh berbeda. Makanya muncul ungkapan itu, jangan hebat di kandang sendiri, jangan jago kandang. Saudara-saudara, sesungguhnya ada banyak orang Kristen itu juga jago kandang. Hebatnya di kandang sendiri. Kalau bicara soal kerohanian, bicara soal kekristenan, ada banyak orang Kristen yang hebat itu di kandang, hebatnya di gereja saja. Nanti di luar gereja, di tempat kerja, ketika dia bersama dengan komunitas teman-temannya, ketika berada di rumah, itu jalan ceritanya sudah berbeda. Bahkan ironisnya, keluar dari halaman gereja saja, itu sudah berubah, saudara. Bersyukur bahwa gereja kita mungkin gereja yang belum terlalu besar. Area parkir kita masih cukup luas. Kadangkala kita seringkali menjumpai sebuah kenyataan di sebuah gereja yang cukup besar, yang mana jemaat yang satu dengan jemaat yang lain mungkin tidak saling mengenal, hanya gara-gara urusan parkir, keluar dari gereja, ini baru keluar gereja, masih dekat dengan gereja, itu sudah berantem, itu sudah saling marah, itu sudah bisa saling maki. Ini menunjukkan bahwa kadangkala kita hanya hebat, itu hanya di kandang di gereja ini saja. Kalau tadi pujian cukup bagus, kita semuanya sangat suka, kami tidak ingin kompromi dengan dunia, tapi benarkah kita benar-benar ketika berada di tempat kerja, kita tidak mau kompromi dengan dunia? Jangan-jangan kita hebatnya hanya di gereja saja. Di gereja kita tidak mungkin korupsi, karena tidak ada yang dikorupsi, tidak ada kesempatan untuk korupsi. Di gereja kita tidak bisa berbuat dosa, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita berbuat dosa. Tapi pertanyaannya, nanti ketika kita berada di rumah, nanti ketika kita berada di tempat kerja, nanti ketika tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kita lakukan, apakah saudara tetap menunjukkan nilai hidupmu di hadapan Tuhan? Ibu bapak saudara semuanya, bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana memiliki karakter Kristus. Dan ini berkaitan dengan tema bulan Maret kemarin. Bulan Maret kita belajar tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mati bagi kita, maka kita harus hidup bagi dia. Itu sebabnya sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang bertobat. Pertobatan kita tidak hanya ditunjukkan dengan penyesalan ketika kita berada di gereja. Pertobatan kita bahkan juga tidak ditunjukkan melalui kata-kata kita saja. Tetapi pertobatan kita itu harus ditunjukkan melalui perubahan dalam hidup kita. Ada juga istilah yang namanya Kristen tomat. You know? Tomat artinya apa? Tobat, kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Besoknya tobat lagi, kumat lagi. Berapa banyak di antara kita yang selalu tobat, tapi juga kumat. Setelah kumat sekian lama, tobat lagi, kumat lagi. Tuhan masih memberikan kehendak kasih karunia buat kita semuanya. Tobat, tapi kumat lagi. Kekristenan naik turun seperti itu. Apakah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Jangan juga jadi orang Kristen yang kalau dalam hal dosa, maka disebut kapok lombok. You know kapok lombok? Saya baru memahami ini ketika benar-benar saya mengalami. Saya ini termasuk suka masakan yang pedas. Kalau perut sedang bersahabat, saya bisa makan sangat pedas, saya bisa makan itu. Tapi satu kali ketika kami makan, saudara,
namanya kalau tidak salah ya, jangan lombok hijau, betul ya? Jangan lombok hijau. Yang sayurnya itu lombok, saudara bisa bayangkan gitu. Yang jadi sayurnya itu lomboknya. Saya baru coba, saya pikir kalau lombok hijau itu biasanya kan lomboknya besar. Saya pikir itu aman, ternyata pedasnya luar biasa. Tapi karena saya suka pedas, saya makan juga. Sekalipun saya sangat kepedasan. Apalagi pada waktu itu cukup panas, keringat keluar semuanya. Waduh saudara, saya makan bercucuran, bukan seperti Tuhan Yesus ya, peluhnya jatuh ke tanah. Enggak karu-karuan gitu ya. Saya ngomong ke istri, ini terlalu pedas buat saya tidak akan pernah makan itu lagi. Tapi beberapa waktu kemudian ketika diajak lagi ke rumah makan yang sama, menu yang saya pesan apa? Jangan lombok hijau. Menu yang dulu saya bilang kapok, pedes banget, perutnya nggak kuat. Padahal setelah makan itu kan perut nggak kuat saudara. Diare segala macam, udah kapok-kapok. Tapi akhirnya gimana? Makan lagi. Saya tadi ngobrol dengan satu jemaat yang punya masalah ambeien. Sukanya pedas. Hari ini bertobat. Tapi itulah kapok lombok. Sudah tahu kalau ambeien itu tidak boleh makan pedas. Tapi kadang-kala masih curi-curi enggak? Sudah tahu kalau asam urat itu enggak boleh makan emping. Karena emping katanya menurunkan asam urat. Amin. Dari perut ke polok saudara. Dari perut sampai ke bawah maksudnya seperti itu. Jelas enggak boleh. Begitu makan kena dah. Kalau sudah ngalami akibatnya ampun. Kapok. Tapi kapok lombok. Dosa juga kadang-kala gitu. Begitu kita terima konsekuensinya, begitu kita terima akibatnya, rasanya kita benar-benar kapok, rasanya kita benar-benar berkata, Tuhan ini yang terakhir, swear Tuhan ini yang terakhir. Tapi besoknya melakukan hal yang sama. Hari ini kita mau belajar supaya jangan ada lagi Kristen tomat di antara kita. Supaya jangan ada lagi kapok lombok di antara kita. Amin. Mari buka Alkitab saudara di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita ulangi di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara dan saya mesti harus percaya bahwa Anda adalah orang-orang pilihan. Amin. Saudara, saya dipilih bahkan dari sejak semula. Bahkan sebelum bumi, dunia ini dijadikan, Anda sudah dipilih. Dipilih untuk sebuah tujuan. Tujuannya apa? Alkitab melanjutkan seperti ini. Mereka juga ditentukannya. Anda ditentukan, saya ditentukan. Itu bicara soal tujuan. Bahkan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang pertama, saya ingin bicara dulu soal tujuan. Dalam hidup Anda boleh punya tujuan apapun. Mungkin Anda berkata, saya ingin jadi pebisnis sukses. Saya ingin jadi profesional yang berhasil. Saya ingin jadi wanita karir yang hebat. Saya ingin ini, saya ingin itu. Anda diizinkan punya tujuan apapun. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada tujuan rohani yang mesti kita penuhi dalam kehidupan kita.
tujuan yang Allah mau. Jangan pernah mengabaikan tujuan yang satu ini. Tujuannya apa? Alkitab menulis, kita ditentukan sejak dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anda, saya ditentukan dari sejak semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Dosa membuat semuanya rusak. Dan sekarang kita harus kembali kepada destiny awal Tuhan menciptakan kita. Kita harus kembali serupa, segambar dengan Kristus. Tuhan punya rencana. Rencana menunjukkan hal yang penting. Rencana menunjukkan hal yang serius. Amin. Kalau Anda tidak berencana, kesimpulan saya itu tidak cukup serius buat Anda. Kalau kita buat sebuah acara, terlihat acara itu penting atau tidak. Terlihat dari seberapa kita serius mengerjakan rencana itu. Dan keseriusan kita akan terlihat dari seberapa kita buat perencanaan. Ada orang menikah, rencananya sudah dari satu tahun sebelumnya. Saya menganggap lumayan serius. Apalagi sudah dari sejak lama datang kepada kami, minta dikonseling dan seterusnya. Buat saya itu serius. Mempersiapkan banyak hal. Buat dia pernikahan itu penting, pernikahan itu serius. Tetapi misalnya kalau ada jemaat yang ingin menikah, tapi tiba-tiba mengatakan, Pak tolong berkati kami. Kapan menikahnya? 2 minggu lagi. Saya mempertanyakan keseriusan dia menikah. Kenapa? Untuk hal yang penting, persiapan itu penting, perencanaan itu penting. Bukan hanya sekedar resepsinya, bukan hanya sekedar pemberkatannya. Sejujurnya buat kami, hamba-hamba Tuhan, sangat mudah untuk mendoakan Anda, untuk memberkati Anda, untuk mengkhotbahkan, bahkan untuk membuat acara pentabisan di gereja, mudah saudara. Tapi bagi Anda, apakah itu menunjukkan Anda serius dengan pernikahan Anda? Kalau Anda serius dengan pernikahan Anda sudah merencanakan jauh-jauh hari. Anda mau hidup bersama dengan siapa? Apakah nilai-nilai value Anda sama dengan pasangan Anda? Bagaimana supaya nilai-nilai itu sama? Maka Anda pergi kepada kami, minta supaya dibimbing, prakonseling. Bahkan ada juga pasca nikah pun minta terus dibimbing. Itu menunjukkan keseriusan Anda. Saya kembali, berarti perencanaan menunjukkan keseriusan. Perencanaan menunjukkan hal itu penting. Semakin panjang persiapannya, menunjukkan semakin penting hal itu. Setuju dengan saya? Sekarang lihat, apa yang Tuhan mau buat kita semuanya. Tuhan merencanakan dari sejak semula. Ingat, perencanaan itu penting. Semakin panjang perencanaannya, berarti itu semakin penting. Kalau Allah merencanakan Anda dan saya sejak dari semula, bahkan sebelum bumi ini diciptakan, itu menunjukkan betapa pentingnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena buat Tuhan, ini bukan jangka pendek, ini bukan rencana jangka menengah, tapi ini rencana jangka panjang, bahkan rencana di dalam kekekalan. Sudah dari sejak awal, namamu ditulis, namamu diingat, namamu dicatat, namamu masuk dalam daftar bilangan orang-orang yang akan ditebus. Dalam kemahatauan Allah, Tuhan tahu bahwa manusia akan berdosa. Tuhan tahu loh, dalam kemahatauannya. Tuhan tahu bagaimana dia nanti akan menyelamatkan. Dan Tuhan tahu ada orang-orang yang meresponi berita keselamatan itu. Namamu ada di dalam daftarnya Tuhan. Amin. Dan Tuhan juga punya daftar orang-orang yang ditentukan sejak semula menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ibu bapak saudara semuanya, Tuhan ingin kita semuanya serupa dengan Kristus. Memiliki karakter Kristus.
Hal yang kedua, buka kitabmu di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Hal yang pertama, tujuan hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Hal yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Buat saudara, siapapun juga di antara kita pagi hari ini, kalau Anda mengatakan, aku di dalam Kristus, aku percaya Yesus, aku jadi orang Kristen, apapun sebutannya, maka Alkitab menulis, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Anda mengaku percaya Yesus, Anda mengaku telah ditebus, telah diselamatkan, telah lahir baru, telah dibaptis, telah jadi orang Kristen, maka kalimat berikutnya mengatakan wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Garis bawahi kata wajib. Wajib itu artinya apa? Harus. Wajib itu harus dan bukan pilihan. Saudara tidak bisa mengatakan aku akan mengikut Yesus, tetapi soal menjadi serupa dengan Kristus itu pilihan. Bukan, saudara. Begitu Anda memutuskan percaya Yesus, maka saat itu juga Anda harus sama seperti Yesus. Alkitab menulis kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib itu artinya tidak ada alasan apapun. Hiduplah seperti Kristus hidup. Dulu zaman saya masih muda, masih youth, di era mungkin 90-an akhir, 2000-an awal. Kalau kami anak-anak muda, dulu bahasa Inggrisnya belum fasih, maka yang viral waktu itu istilah WWJD. You know WWJD? Kalau Anda tidak tahu berarti Anda lahir di atas generasi itu. Kalau buat kami WWJD mungkin bukan istilah yang asing. WWJD itu what would Jesus do? Apa yang akan aku lakukan seperti yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan itu yang akan aku lakukan. Dan itu diwujudkan dari gelang karet, saudara. Gelang karet ya, betul? Masih ingat nggak? Gelang warna stabilo, warna pink, warna kuning yang menyala. Jadi gelang karet ditaruh di lengan sini, lalu kemudian ada tulisan WWJD itu. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Kenapa viral? Karena itu sekalipun sederhana, tapi cukup menjadi reminder, menjadi pengingat. Gelang itu dengan tulisan what would Jesus do, itu seolah mau mengingatkan dalam situasi seperti apa, Yesus akan lakukan apa. Misalnya, ketika kita berada dalam kemacetan, kita hendak sabar, kita hendak marah. Begitu lihat gelang WWJD, kira-kira Yesus akan memaki-maki enggak ya? Yesus akan balas marah enggak ya? Itu kurang lebih pesan daripada gelang zaman itu. Nah, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan dalam situasi tertentu, itulah yang harus kita lakukan. Yesus dikhianati. Murid-muridnya menjualnya. Murid-muridnya menyangkalnya. Apa yang Yesus lakukan di saat dia dikhianati, dikecewakan oleh murid-muridnya, itu juga yang Anda dan saya lakukan ketika Anda dikhianati, dikecewakan oleh orang-orang terdekat dengan kita. Bayangkan ketika hatimu tersakiti, Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Dan responmu mestinya respon seperti yang Yesus lakukan. Ketika dalam godaan, apa yang Yesus lakukan, itu yang harus kita lakukan. Di bulan puasa ini, seperti juga Yesus pernah mengalaminya. 40 hari, 40 malam. Laparnya luar biasa. Dan setan menggodanya. Engkau bisa menjadikan batu ini sebagai roti.
Itu godaan. Kita yang tidak puasa aja, digoda roti, kita kalah saudara. Betul nggak? Bagaimana mungkin dengan yang puasanya panjang. Apa yang Yesus lakukan menghadapi godaan itu? Yesus berkata, sebab manusia bukan hidup dari roti saja. Dia menang atas godaan. Pria, bagaimana ketika pornografi menggodamu? Pria yang sudah menikah, bagaimana kalau ada seorang perempuan itu mencoba menggoda engkau? Istri-istri, keuanganmu mepet, dan di musim diskon seperti ini, bagaimana kalau tulisan sale menggoda engkau? Tergoda? Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Tolak godaan itu. Manusia tidak hidup dari Louis Vuitton aja. Amin. Bisa enggak kita menang atas semua godaan itu? Apa yang Yesus lakukan? Ketika dia melihat ketidakadilan terjadi di rumah Allah. Dia melihat rumah bapaknya dijadikan seperti sarang penyamun. Banyak praktek kecurangan di situ, kelicikan di situ. Dan umat Tuhan yang mestinya beribadah bisa dengan tulus melakukan tanpa dengan keberatan. Akhirnya kayak dirampok karena ketika mereka membawa korban persembahan sudah ada kong kali kong antara pedagang dengan imam yang memutuskan ini layak atau tidak untuk dipersembahkan. Dan tentu saja jawabannya adalah tidak layak. Dan supaya layak harus beli daripada tempat hewan yang sudah disediakan. Itu konspirasi di rumah Allah waktu itu. Membuat Yesus marahnya luar biasa. Ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat kejahatan, apa yang Yesus lakukan? Ketika melihat orang berdosa, Yesus melihat pemungut cukai. Yesus melihat perempuan berdosa. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap benci dengan dosanya, tapi Yesus mengasihi orangnya. Itu yang Yesus lakukan. Kita pun harusnya gereja Tuhan melakukan hal yang sama. Tidak mudah menjatuhkan penghakiman kepada orang-orang yang mungkin selama ini dinilai masyarakat sebagai kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang dicap negatif. Tentu saja kita tidak setuju dengan dosanya, tapi bagaimanapun juga kalau ia mau datang kepada Kristus, kita justrulah yang harus menjangkau, membimbing, menolong mereka. Ketika harus menghadapi badai, apa yang Yesus lakukan? Murid-murid takut, murid-murid panik. Tapi ketika menghadapi badai, Yesus demikian tenang menghadapinya. Itulah yang harus kita lakukan, sebagaimana Yesus melakukan. Itu artinya kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini putuskan Anda mengampuni, karena Yesus mengampuni. Amin. Hari ini putuskan Anda jadi orang murah hati, karena Yesus murah hati. Hari ini putuskan jadi orang yang suka melakukan kebaikan, karena Yesus setiap kali dia melakukan perjalanan, dia tebarkan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Belajarlah sabar dengan orang-orang, karena Yesus juga sabar. Khususnya Yesus begitu sabar dengan saudara, dengan saya. Bagaimana mungkin kita tidak sabar dengan sesama kita? Milikilah keserupaan dengan Kristus. Poin yang ketiga, poin yang terakhir saya akan selesai di sini. Berarti Kristus itu jadi patokan. Amin. Karena kita harus serupa dengan Kristus. Ingat ya, Alkitab tidak menulis yang penting baik, enggak loh. Yang penting saleh, enggak loh. Yang penting jujur, enggak. Alkitab tidak tulis itu, yang Alkitab tulis ini. Kita ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berarti patokannya adalah Kristus. Standarnya Kristus. Saya berikan gambaran sederhana. Anda tahu helm? Anda semuanya pakai helm. Pertanyaan saya, helm Anda itu benar-benar berstandar atau enggak?
Zaman dulu sebelum ada helm dengan standar SNI, semuanya asal pakai helm itu tidak ditilang. Jadi tujuan orang pakai helm untuk apa? Tidak ditilang. Padahal fungsi helm diciptakan apakah untuk tidak ditilang? Pencipta helm ketika ditanya, kenapa kamu buat helm? Supaya orang tidak ditilang, gitu. Bingung nggak Anda? Pencipta helm menciptakan helm sebagai pelindung kepala, sebagai alat keselamatan. Dan kemudian itu ditetapkan oleh pemerintah supaya selamat kalau terjadi benturan, makanya pakai helm. Dan sebelum ada helm berstandar, maka semuanya asal pakai helm, nggak apa-apa, tidak kena tilang. Tidak peduli helm itu aman atau tidak aman. Zaman saya belajar motor dulu, helm di era saya, anak-anak generasi milenial, jangan coba-coba tiru. Dulu terkenal dengan yang namanya helm ciduk. You know helm ciduk? Helm proyek. Jadi helm proyek itu menurutku itu jauh lebih berbahaya dikenakan daripada tidak pakai helm. Sebab kalau kita tidak pakai helm, itu kita masih bisa fokus. Tapi kalau pakai helm proyek, fokus kita terpecah jadi dua, yang satu pegang motor, yang satu pegang kepala. Kenapa? Kalau tidak dipegang maka akan jatuh, kebur saudara. Itu helm era itu, konyol enggak? Dan waktu itu menurut saya, maaf kalau saya kritik pemerintah itu ya agak konyol ya. Enggak apa-apa, asal pakai helm. Padahal kalau jatuh terjadi benturan, itu helm nggak bisa jadi fungsi pelindung. Sebab sebelum jatuh helmnya sudah jatuh dulu. Betul nggak? Apa yang mau dilindungi? Lama-kelamaan mulai berbenah. Maka izinkan saya mengatakan kepada Anda sebagai pendeta gembalamu, bukan sebagai bakers. Kalau Anda naik motor pakai helm, dan pastikan helmmu tidak usah harus mahal, tapi helmmu yang harus berstandar, harus yang bagus. Jangan yang penting ringan. Kami beli motor dapat helm, istri saya suka pakai itu. Kenapa? Ringan. Saya nggak boleh melarangnya. Loh, helm itu memang harus yang kalau bisa ringan tapi bagus lah, itu masalah saudara. Mahal biasanya gitu. Tapi kalau enggak, ya kita harus bayar harga. Sedikit berat, tapi aman. Gitu. Berapa banyak di antara jemaat selalu saya ngomong, ayo diklik, ayo. Siapa yang pernah dapat teguran saya? Di gereja diklik, saya enggak tahu. Nanti di perempatan jalan dilepas lagi, saya enggak tahu. Gitu. Saya heran. Itu kan fungsi helm seperti itu. Ngomong soal standar, saudara. Saya kasih contoh lagi. Yuk, Robin Hood menurut Anda orang baik apa enggak? Kita bicara standar kan? Standar kebaikan, Robin Hood. Siapa yang berkata Robin Hood baik? Tolong angkat tangan. Siapa yang berkata Robin Hood jahat? Angkat tangan. Siapa yang tidak punya standar dalam hidup? Tolong angkat tangan. Jahat enggak Robin Hood? Ya enggak Pak, bukankah dia memberi kepada orang-orang miskin? Tapi gimana kalau ditanya, bagaimana cara Robin Hood beri uang kepada orang-orang miskin? Dengan cara apa? Mencuri. Betul, yang dicuri dari orang kaya. Betul, yang dicuri dari bangsawan yang peras, rakyat. Apakah itu jadi standar? Boleh kita curi? Saya pernah ketemu dengan seorang teman yang melegalkan, saudara, ngemplang kartu kredit. Saya nasihati, tapi dia punya cara berpikir seperti ini. Pak, bank itu kan sudah kaya. Apalagi bank itu secara tidak langsung katanya dia, itu kan ada orang miskin, kesulitan, malah ditarik bunga lebih gede. Mana rasa keadilannya? Jadi dia mencoba-coba jadi Robin Hood, saudara.
Robin Hood, dia curi, tapi dia bagikan. Baik, tidak jelas standarnya. Kesimpulannya itu, Anda tidak mengatakan itu baik atau jahat, saya bisa simpulkan karena Anda tidak ngerti standar yang baik itu seperti apa. Maka kita perlu belajar, segala sesuatu ada standarnya, karakter ada standarnya. Dan untuk kita tahu karakter yang benar, yang baik, standarnya adalah Kristus. Ingat ilustrasi helm tadi, bukan hanya sekedar ada plastik yang ditempelkan ke kepala kita, ada kaca yang melindungi mata kita, itu berarti helm bagus. Enggak, harus ada standarnya. Standar hidup bukanlah standar yang dipatok oleh dunia. Karena dunia mematok standar kebaikan itu beda dengan standar yang Kristus patok. Amin, saudara. Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Anda pernah dengar seorang anak muda datang kepada Yesus. Anak muda ini datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, apalagi yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Aku sudah melakukan 10 hukum Allah dengan sempurna. Menghormati orang tuanya, tidak membunuh, tidak berzina. Semuanya dia lakukan." Saya tanya kepada Anda, tolong jawab. Siapa yang lebih hebat kesalehan di antara Anda dibandingkan dengan anak muda ini? 10 perintah Allah loh. Dia lakukan semuanya. Ketetapan Taurat dia lakukan semuanya. Kurang apa? Begitu Yesus berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dia tinggalkan Tuhan. Standar yang dia pakai adalah standar yang berlaku pada umumnya waktu itu. Standar kesalehan yang mungkin saja palsu, saudara. Ananias Safira dikenal sebagai orang percaya mula-mula yang murah hati. Betapa tidak, dia berani loh jual ladangnya, jual tanahnya. Dia bawa separuh daripada hasil penjualan itu dibawa di depan kaki Rasul Petrus. Masalahnya adalah dia mengatakan ini seluruh daripada penjualan tanah kami. Sampai Petrus mengulangi, menanyakan lagi. Siapa tahu dia sadar dan bertobat. Tapi dia tetap mengatakan ini seluruh daripada hasil penjualan tanah kami. Murah hati, tapi tidak sesuai murah hati sesuai standarnya Tuhan. Murah hati, tapi pencitraan gunanya apa? Murah hati, tapi supaya jemaat yang lain mengatakan ini pasangan hebat, pasangan paling royal, pasangan paling dermawan di gereja ini. Buat apa? Standar murah hati yang Yesus lakukan, kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak perlu tahu. Kita punya standar seperti itu. Saya berikan beberapa contoh di dalam Alkitab, saudara. Saleh. Kesalehan yang seperti apa? Yesus berkata, kalau kesalehanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi. Kalau kita mengukur kesalehan kita dengan kesalehan orang Farisi, dengan kata lain itu sia-sia. Jadi yang saya maksud adalah patokan Anda, patokan saya itu bukan dari dunia. Amin. Patokan kita adalah standar dari Kristus, dari firman Tuhan. Hari-hari ini sedang viral Kristen progresif, saudara. Tidak hanya pajak progresif, ternyata Kristen pun ada Kristen progresif. Saya belum mempelajari dengan detail, tetapi saudara, beberapa poin yang disampaikan itu sudah melenceng daripada firman Tuhan. Bahkan ada yang berkata, aku tidak percaya apakah seluruh bagian firman Tuhan itu benar adanya. Jelas menurut saya itu adalah tidak sesuai dengan standar kita orang percaya. Sesat boleh dikatakan demikian.
Karena tidak mempercayai firman Tuhan sebagai standar tertinggi. Dan hari-hari ini banyak orang yang penting baik, yang penting murah hati, yang penting. Kalau hari ini saya berkata yang penting Anda harus hidup seperti Kristus hidup. Udah standarnya itu aja. Amin. Dengar baik-baik. Kadang-kala ini menjebak kita. Kristus harus jadi standar. Bahkan pendeta, pemimpin rohani, jangan Anda jadikan standar. Tapi orang Kristen menuntut pendeta, pemimpin rohani, lalu kemudian menjadikan itu standar dalam hidup. Ingat, saya ngomong seperti ini bukan saya hendak bersembunyi di balik pendapat yang mengatakan bahwa harus pandang Kristus saja. Kami, pemimpin rohani, Pak Andi, para aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, yuk kita punya standar yang berbeda. Saya harus punya standar hidup yang berbeda dibandingkan dengan jemaat. Itu pasti. Kalau saya dengan jemaat punya standar hidup yang sama, bagaimana mungkin mereka bisa bertumbuh dengan baik? Saya tidak bersembunyi dari pendapat itu. Tapi saya mengatakan kepada saudara, kalau Anda menjadikan kami pemimpin rohani menjadi standar dalam hidupmu, Anda akan kecewa. Tuhan yang harus jadi standar. Karena Tuhan menginginkan kita serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan Petrus. Amin. Serupanya dengan Kristus, bukan dengan pemimpin rohani. Anda teladani kami sebagai pemimpin rohani, boleh. Tapi jangan pernah lupa Anda harus tetap lihat atas. Karena itu standar kehidupan yang sejati. Saya berikan ilustrasi sederhana. Dulu waktu saya kecil, waktu Anda belajar menulis Latin, saya rasa mungkin metodenya masih sama. Guru akan menulis kalimat Latin di bagian paling atas. Siapa ingat pengalaman itu? Tolong angkat tangan. Siapa enggak sekolah waktu itu? Tolong angkat tangan. Masih ingat saudara? Semuanya ya? Lalu kemudian ada mungkin sekitar belasan atau mungkin 20 baris di bawah yang kita harus menulis sama persis daripada kalimat Latin itu. Maka yang terjadi kayak gini. Guru menulis tulisannya mesti rapi, tulisannya bagus. Makanya kenapa saya tidak jadi guru, karena ketika saya menulis Latin, murid saya akan bingung saudara, ini benar apa enggak? Biarlah guru yang melakukan itu. Tulisannya bagus, tulisannya rapi, dan kita diminta untuk menulis sama persis dengan pattern, pola yang guru kita lakukan. Baris kedua kita menulis. Biasanya baris kedua bagus, mirip dengan gurunya. Baris ketiga lumayan bagus. Semakin bawah, semakin ancur. Betul nggak? Semakin di bawah, bahkan paling bawah, itu bahkan tidak mirip sama sekali dengan tulisan guru yang di atas. Kenapa gitu? Anda tahu masalahnya di mana? Masalahnya kita dulu waktu kecil mengikuti standar yang di atas persis kalimat yang tidak kita tulis. Berarti baris nomor 2 ikuti standar yang benar. Baris ketiga ikuti standar yang nomor 2. Baris keempat ikuti standar nomor 3. Nanti baris ke-20 ikuti baris ke-19. Dan dijamin itu pasti ancur-ancuran. Kristus harus jadi standar dalam hidup. Amin saudara. Hiduplah seperti Kristus hidup. Anda pulang nanti renungkan baik-baik. Dalam situasi apapun, ingat baik-baik ya, ini pesan sederhana. Dalam situasi apapun selalu ingat, kalau Yesus sedang begini, Yesus lakukan apa ya? Ketika Anda pesan di sebuah rumah makan, tidak segera dikirim makanan itu kepada Anda. Bayangkan, nek Yesus pesan pecel, seandainya ada, dan dilompati dengan pelanggan lain, apakah Yesus akan menjungkir balikkan meja itu? Kalau Yesus naik mobil, dipotong jalannya, apakah Yesus buka kaca jendela? Kalau Yesus tahu ada kesempatan untuk mengambil, apakah dia akan mengambil?
Kalau Yesus seandainya ada godaan, apakah Yesus akan tergoda? Hiduplah seperti Yesus hidup. Epilog, ini yang benar-benar terakhir, penutup. Saya tuliskan di video praibadah saudara. Bagian terakhir kalau Anda cermati. Kalimat itu berkata seperti ini, dengar baik-baik. Kristus menerima kita apa adanya. Tapi Kristus tidak pernah membiarkan kita seadanya. Dia ingin kita serupa dengan gambarnya. Amin. Kristus menerimamu apa adanya. Hidup lamamu, masa lalumu, dosa-dosamu, kejahatanmu. Apapun itu Yesus terima engkau apa adanya, Yesus terima aku apa adanya. Tapi Yesus tidak pernah biarkan kita seadanya. Kalau Yesus biarkan kita seadanya, nanti sorga isinya perampok semuanya. Sorga isinya pembunuh semuanya. Nanti di sorga masih ada orang yang berselingkuh. Betul gak? Karena Yesus tidak mau seadanya. Yesus mau kita semuanya diubah serupa, segambar dengan Dia. Jadikan itu tujuan dalam hidupmu. Karena Tuhan miliki tujuan kekal. Biarlah itu menjadi tujuan paling penting dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.